Shalom, semua adik-adik. Selamat mengikuti ibadah minggu hari ini ya. Buat adik-adik yang di rumah boleh mengikuti ibadah dengan baik. Sebelum kita memulai ibadah minggu kita hari ini, kita boleh bersaat teduh sebentar ya adik-adik. Saat teduh selesai. Adik-adik semua, mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 11. Kita nyanyikan ayat pertama. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Kita mengucapkannya. Maka lihatlah Tuhan. Maka lihatlah Tuhan. Kami ini anakmu. Kami ini anakmu. Berteguh kesetiaan. Berteguh kesetiaan. Mendengarkan firman-Mu. Mendengarkan firman-Mu. Dan berdoa berserah. Dan berdoa berserah. Tolonglah semuanya. Tolonglah semuanya. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang ke-9. Kita mengucapkannya ya. Jangan mengucap saksi dusta. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 183. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2.
Adik-adik semua, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik duduk kembali. Ada di semua epistel kita pada minggu hari ini sebagai ayat bulanan kita ambil dari Injil Ratapan pasal 33 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita ulangi ya, kita ikutin ada di semua ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bersama-sama berdoa dari buku ND Sekolah Minggu nomor 121. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Adik-adik semua, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik duduk kembali. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 121. Warta Sekolah Minggu. Warta Sekolah Minggu.
Shalom. Iya, puji Tuhan kita semua sehat ya. Kak Mary akan menyapa juga adik-adik kita yang beribadah dari rumah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik kakak yang beribadah dari rumah sehat selalu. Kak Mary akan membacakan beberapa warta. Jadi kakak berharap adik-adik kakak yang secara tatap muka yang ada di ruang ibadah supaya boleh duduk dengan manis, supaya bisa dengar-dengaran dengan baik. Sebelum kakak mulai, kita tepuk diam terlebih dahulu. Tepuk diam. 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 Warta Sekolah Minggu, hari Minggu 17 Juli 2022. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis, yang artinya Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dimulai dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Diharapkan adik-adik kakak sudah hadir di gereja 15 menit sebelum jam 8 serta selalu membawa Alkitab. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Berikutnya, kepedulian sekolah minggu terhadap pelayanan zending di Pulau Rupat dilaksanakan melalui persembahan yang ketiga di setiap minggunya. Kantong persembahan diberi tanda pita ungu. Pada hari ini, setelah warta, akan diadakan atau diberikan pembagian hadiah bagi peringkat 1 sampai dengan 3 serta penyerahan secara resmi adik-adik kakak kelas 6 ke seksi remaja. Dan pembagian kelas yang baru akan dimulai tanggal 24 Juli 2022. Sehubungan dengan itu, adik-adik kakak masih duduk di kelas yang lama. Minggu depan kita boleh berpindah tempat duduk. Bagi Amang dan Inang yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara tatap muka, diharapkan mengikuti ibadah dengan baik. Jika ibadah mengharuskan kita untuk berdoa, mari kita berdoa bersama. Serta jika ibadah mengharuskan kita untuk berdiri, mari kita berdiri bersama agar ibadah boleh berjalan dengan baik. Serta tidak menggunakan handphone selama ibadah berlangsung. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, pembagian hadiah bagi peringkat 1, 2, dan 3 di sekolahnya masing-masing. Jangan lupa hari ini pengumpulan terakhir, data rapot, serta keterangan yang sudah ditandatangani dari sekolahnya masing-masing. Kepada kakak guru sekolah minggu, harap menyiapkan adiknya untuk maju ke depan. Hadiah akan diberikan oleh Inang Pendeta Ana Boru Pangaribuan. Kelas 1, peringkat ketiga, Axel Alvaro Ernest Sianturi, Brian Situmorang. Silakan maju ke depan. Kelas 2, peringkat 1, Rafaelo Alendra Sibarani. Kelas 3, peringkat 1, Jeremia Jonathan Sampelan. Peringkat 2, Kathleen Angelina Boru Sitinjak, Daud Tamba, Mika Angela. Peringkat 3, Zovanka Anabella. Kelas 4,
Peringkat pertama, Leoni Amora, Ripka Felicia Borusida Butar. Peringkat 2, John Fernando, Juan Felix Turnip. Peringkat ketiga, ada Maria Priscilla Sampelan dan Bona Siahaan. Kelas 5, peringkat 1, Penisa Ceria Boru Siagian. Peringkat 2, Kristabel Natalia Boru Hutagalung. Megumi Brigita Hasi Holland. Kelas 6, peringkat pertama, Kristina Anita Putri. Peringkat 3, Irvana Boru Tobing. Kepada kakak guru sekolah minggu, boleh disiapkan hadiahnya yang akan diserahkan oleh Inang Pendeta Ana Boru Pangaribuan. Selanjutnya foto bersama. Iya, bagi adik-adik kakak, terus tetap semangat belajar ya. Acara berikutnya, penyerahan anak sekolah minggu kelas 6 ke seksi remaja. Dimohon kepada kakak guru sekolah minggu membantu adik-adik untuk maju ke depan.
Kami panggilkan kepada Inang Seksi Sekolah Minggu, Inang Tobing Boru Siregar. Mewakili Dewan Konyonia, Amangjo Sinaga, Inang Sintua Boru Berutu. Mewakili remaja, Seksi Remaja, Richard Simangunsong. Inang Samosir. Ya. Shalom adik-adik semua. Shalom yang di rumah. Ya. Shalom adik-adik yang ganteng dan cantik-cantik. Udah mau remaja ya? Ya. Terima kasih, puji Tuhan kepada Tuhan. Hari ini walaupun acaranya sederhana, ini adalah pelepasan anak-anak kelas 6 SD menuju remaja. Terima kasih Inang Uluan kami, Inang Pendeta Dr. Ana Vera Berpangaribuan, kesempatannya ya Inang. Ini kami dari sekolah minggu, dari seksi sekolah minggu mau menyerahkan secara simbolis anak-anak ini, anak-anak kelas 6 ini ke seksi remaja yang akan diterima oleh Abang Richard Simangunsong. Ya, adik-adik tahu ya ketua seksi remaja itu siapa? Biar tahu nih ya, itu Abang Richard Simangunsong ya. Jadi nanti tanggal 24 Juli minggu depan, adik-adik semua di sini kan yang udah SMP nggak lagi duduk di sekolah minggu ya, duduknya di bangku remaja. Nah nanti Abang Richard yang kasih tahu kebaktiannya kapan ya. Ya ini saya serahkan kepada Abang Richard data-datanya. Selamat datang adik-adik semua ke remaja. Di remaja ini kami kebaktian setiap hari Minggu jam 11:30 di ruang remaja. Kalau misalkan adik-adik pernah, itu di belakang ke atasan lagi itu ada ruang ibadah, itu ruang ibadah remaja. Kami menyambut dengan sukacita. Semoga adik-adik betah di remaja, terus juga bisa ikut melayani di remaja dan mengikuti program-program remaja seperti PA remaja, kuisis remaja. Untuk PA sendiri kami ada setiap minggu ke-2 dan minggu ke-4, sedangkan kuisis remaja ada di tanggal 1 dan di minggu pertama dan minggu ketiga. Diharapkan adik-adik semua bisa mengikuti dengan baik. Selamat datang di remaja. Jadi dari kami kepada adik-adik yang sudah diserahkan tadi ke seksi remaja, bersukacitalah. Itu pesan Inang. Jangan canggung, jangan malu-malu, karena memang sudah remaja, bukan lagi sekolah minggu kan? Siapa yang mau bilang masih sekolah minggu? Tunjuk tangan. Enggak lagi, sudah remaja ya. Jadi bergabunglah dengan kakak-kakak kalian di remaja. Kami semua pendeta mendoakan kalian semuanya supaya semakin dekat kepada Tuhan melalui pelayanan seksi remaja. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Berfoto sekali lagi.
kepada adik-adik kakak kelas 6, Amang Inang, silakan duduk kembali. Ya, bagi adik-adik kakak kelas 6, sudah rajin di sekolah minggu, di remaja semakin rajin, ya. Iya, bagi adik kakak kelas 6, setelah ibadah kita akan ada foto bersama di bawah ya, bersama kakak guru sekolah minggu. Demikian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua kita bernyanyi kembali dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124. Kita nyanyikan ayat pertama. Marilah kita berdoa sejenak untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini hari Minggu yang indah, kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya ya Tuhan, agar kami mengerti dan mampu melaksanakannya. Dalam Yesus Kristus, amin. Baiklah, adik-adik sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah minggu untuk sekolah minggu dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Sudah ada di depan. Mari kita akan baca bersama-sama. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Kita buka Alkitab kita, lalu ditampilkan di layar agar kita akan baca bersama-sama. Mari kita membaca. Pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Laki-laki siapa? Tunjuk tangan. Iya, itu dulu membaca ya, dan seterusnya. 1, 2 ya. Ya, perempuan. Laki-laki. Layarnya nggak pas ya. Ulang lagi, yang perempuan 1, 2 ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba,
Dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesaat itu sampai ia menemukannya. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Sudah? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Iya, demikianlah bunyinya. Sekali lagi, Inang akan bacakan, perhatikan teksnya ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesaat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Nah, adik-adik sekalian, siapakah yang pernah kehilangan sesuatu yang berharga yang dia miliki? Iya, ada ya kehilangan. Nah, sekarang Inang langsung saja meminta kepada guru sekolah minggu yang tadi saya sudah serahkan, kita buat dulu simulasi ya, bahwa dalam satu kelompok menyembunyikan satu barang atau benda, satu orang. Satu kelompok ini ada beberapa kelompok yang ditunjuk oleh guru sekolah minggu ya. Setiap kelompok tutup mata. Hanya satu orang yang ditunjuk menyembunyikan barang itu di tempat sekitarnya, tidak jauh dari tempat itu. Tapi tidak ada yang melihat kecuali dialah yang tahu di mana itu disembunyikan. Sudah jelas? Sekali lagi, ada beberapa kelompok yang ditunjuk oleh guru sekolah minggu dan sudah ditunjuk. Lalu diserahkanlah benda tersebut. Kemudian kelompok ini, setiap kelompok menutup matanya sampai Inang bilang sudah. Nanti yang menyembunyikan tunjuk tangan bahwa sudah ya, sudah disembunyikan. Baru Inang bilang bukalah, lalu carilah di mana barang itu disembunyikan. Kalau dapat dia, tunjuk tangan siapa yang mendapatkan, ke depan langsung ya. Oke, bisa dilakukan? Oke. Nah, baik. Semua tutup mata kecuali yang memegang benda tersebut. Tutup mata ya, jangan ada yang melihat. Karena Tuhan tahu ya siapa yang membuka matanya ya, siapa yang menutup. Udah, satu hitungan 10 dilakukan, tutup mata semua kecuali yang menyembunyikan benda itu. 1, 2, 3, 4,
5, bergeraklah, disembunyikan. 7, 8, sudah semua. 9, sudah disembunyikan. 10, sudah semua. Buka matanya, lalu carilah di sekitarnya. Lalu kalau sudah dapat, ke depan. Semuanya gantung kita bertiga ya. Sudah dapat? Ya, sini sama Inang. Nah, sini sama Inang. Ini mana? Kenapa? Udah. Oh, kakak. Ya, sini. Ya, ke depan. Ayo, ayo cepat. Hitungan 3 ya. Berarti ada yang tidak dapat. 1, 2, 3. Ya. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi yang belum dapat? Hanya ini. Tadi Inang kasih berapa tadi? Inang Betsy kasih berapa? 6. Berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi belum. Ah, ini sudah ada satu lagi. Bentuk ininya yang dikasih. Oke. Dikira satu-satu isi. Oke. Cepat-cepat. Nah, 1, siapa tunjuk tangan? Bawa barangnya ke atas. Tunjukkan barangnya ke atas. Sabar Kak. Ke atas, barangnya coba ke atas. Oh. Iya. Nah, tunjuk tangan semuanya. Dah, di atas, tangan atas ya. Benarkah? Ini kayaknya saya nggak kasih permen deh. Ini ngambil sendiri ya. Oh, iya ya. Mana barangnya? Iya benar ya. Oke, dikumpulkan dulu Inang Betsy barangnya. Nah, saya mau tanya bagaimana perasaanmu ketika mendapatkan barang ini? Senang. Ya, bagaimana perasaanmu mendapatkan benda itu? Bagaimana hatimu mendapatkan ini? Senangkah? Senang. Senang. Ya. Bagaimana perasaanmu? Bahagia. Bahagia. Bagaimana perasaanmu? Senang. Senang. Kamu? Senang. Kamu? Senang. Iya, senang. Iya, tepuk tangan buat semua yang sudah dapat. Iya, silakan kembali ke tempatnya. Adik-adik, demikianlah Yesus memberikan contoh kepada ahli-ahli Taurat dan Farisei yang mereka tidak senang kalau pemungut cukai dan orang berdosa mendengarkan firman-Nya. Mereka tidak senang. Tapi Yesus memberikan perumpamaan yang akan kita saksikan melalui video ini. Silakan, video akan ditampilkan. Ini adalah perumpamaan domba yang hilang. Adik-adik, hari ini Pendeta Ana akan cerita tentang seekor domba yang hilang. Cerita ini ada di dalam Alkitab. Ada seorang gembala. Ia memiliki banyak sekali domba. Dombanya ada 100 ekor. Apakah anak-anak bisa menghitungnya? Hari itu,
gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput. Domba-domba itu sangat senang dan mereka bermain sambil mencari rumput untuk dimakan. Selagi mereka asik memakan rumput, seekor domba kecil bermain-main. Tak terasa dia main semakin jauh dari teman-temannya. Sekarang dia bingung. Dia tidak tahu ada di mana. Domba itu tersesat. Sekarang dia takut. Dia sedih. Ia membutuhkan gembalanya. Sementara di tempat yang jauh, gembala sedang mengumpulkan domba-dombanya. Mereka hendak pulang. Gembala hendak membawa domba-dombanya kembali ke kandang. Dan dia mulai menghitung domba-dombanya. 1, 2, 10, 55, 75, 75, 98, 99. Loh, mana satu ekor lagi? Loh, kok hanya 99 ekor ya? Oh, si Dombi tidak ada. Gembala kenal domba-dombanya. Lalu gembala mencari di sekelilingnya sambil memanggil-manggil namanya. Dombi, Dombi. Tapi si Dombi tetap tidak terlihat. Cepat-cepat gembala pergi meninggalkan ke-99 dombanya. Dia terus berjalan sambil memanggil-manggil nama si Dombi. Dombi, Dombi. Gembala terus berjalan semakin jauh. Dia juga mencari di antara semak-semak belukar. Tangannya kena duri, kakinya juga luka, kena batu-batu yang tajam. Sakit, berdarah. Tapi gembala tidak peduli. Dia terus mencari. Dombi, Dombi. Sayup-sayup, dari jauh dia dengar suara Dombi pelan. Me, me. Semakin lama semakin jelas. Ya, itu suara Dombi menangis. Dia ketakutan. Dombi menyesal karena meninggalkan gembala. Me, me. Suara Dombi semakin kuat karena dia mendengar suara gembalanya mencari dia. Dombi kenal suara gembalanya. Gembala senang sekali. Akhirnya menemukan si Dombi yang tersesat di antara semak berduri. Tangan gembala berdarah waktu melepaskan si Dombi. Tapi gembala tidak peduli asal Dombi selamat. Akhirnya Dombi selamat. Gembala langsung memeluknya, menggendongnya, dan membawanya pulang. Betapa senang hati gembala menemukan dombanya yang hilang. Sampai di rumahnya, gembala memberitahu kepada semua teman-temannya. Teman-teman, aku sudah membawa Dombi pulang. Mereka semua bersuka cita karena si Dombi yang hilang akhirnya ketemu kembali. Nah, anak-anak, demikian juga dengan kita. Kita seperti domba yang tersesat. Kita seperti si Dombi yang nakal, yang tidak mau taat, yang meninggalkan si gembala. Dan Tuhan Yesus seperti gembala itu. Tuhan Yesus mengenal kita dan sangat mengasihi kita. Seperti gembala yang tangan dan kakinya terluka waktu mencari dombanya, demikian juga Tuhan Yesus. Tangan dan kakinya luka, terpaku di kayu salib, supaya kita yang berdosa, yang nakal, dan tidak taat, dan meninggalkan Tuhan, bisa terbebas dari dosa. Anak-anak, kita seperti Dombi yang dibawa Tuhan Yesus kembali kepada Allah Bapa, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak mau?
Domba itu gambaran dari diri siapa? Diri kita sebagai manusia, anak-anak yang berdosa. Nah, si domba mendengarkan gembala itu. Kita mendengarkan Tuhan memanggil kita. Nah, Tuhan mencari kita karena sayangnya kepada kita. Nah, oleh karena itu anak-anak pesannya, Tuhan sayang kepada kita. Apa pesannya? Tuhan sayang kepada kita. Kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Kita berdiri semua. Dan mengikuti doa ini bersama. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sayang kepada kami. Ajar kami juga untuk menyayangi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, persembahannya bisa disiapkan ya. Kita akan menyanyi lagu dari buku BSM nomor 64. Tuhan apa yang
ini kepada Tuhan. Semua lipat tangan dan tutup matanya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Shalom. Shalom adik-adik semuanya. Tuhan memberkati kita semua.